Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati guru-guru kita yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga tamu-tamu kita dari mana saja berada. Tadi ada Abu Fikri dari Kuala Lumpur, sudah keluar. Beliau diutus oleh pemerintah Kuala Lumpur untuk membawa bantuan ke Aceh. Alhamdulillah, memang orang Malaysia ini sebangsa dengan kita. Kita ini bangsa Melayu, ya. Malah kita menganggap mereka itu abang kita. Aceh dengku, Melayu abang. Orang Melayu itu abang orang Aceh, ya. Memang budaya kita juga sama, bahasa juga sama, agama sama, mazhab sama. Tambah lagi karakter orang Melayu dengan Aceh tidak ada perbedaannya. Setia kawan, jadi ukhuwah Islamiyah sangat kuat. Dan banyak pemimpin Malaysia yang asalnya juga dari Aceh dulu, zaman dulu, ya. Misalnya kita kenal Datuk Sanusi Junaid, ya. Nah, itu orang Aceh, ya. Istrinya Dayang Inanda, cucu Daud Beri. Datuk Sanusi Junaid sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu mungkin, ya. Tapi beliau bahasa Aceh pun tidak lupa, selalu bicara bahasa Aceh. Padahal beliau gubernur Kedah atau menteri besar Kedah. Dan ada juga Datuk Faisal, itu wali kota Kuala Lumpur, orang Aceh juga. Dan banyak lagi tokoh-tokoh luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada permintaan dari teman-teman jamaah supaya saya bisa melanjutkan pengalaman saya musibah di Takengon. Ini susah betul nih, karena yang pertama sudah 3 kali saya ceramah. Yang pertama di Masjid Raya Kamis yang lalu. Yang kedua khatib saya di Mibo. Yang ketiga ini lagi, kalau kita ceramah itu saja. Dan yang luar biasa, nanti jam 12 siang ERI Jakarta akan wawancara saya 1 jam tentang musibah di Aceh. ERI Jakarta, ya. Dan besok pagi saya juga diminta untuk ceramah tema yang sama di Masjid Tanjung Selamat. Enggak apa-apa, yang penting di Bali itu ada niat kita untuk menyadarkan umat manusia tentang kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, bagaimana kita hadapi musibah, tentu dengan kesabaran. Yang ketiga, jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang selanjutnya kita memperbaiki diri kita
dari yang kurang takut kepada Allah menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nanti jam 1 siang RRI Jakarta wawancara saya ini atas nama Ketua Adat Aceh. Saya juga seperti tidak banyak ilmu tentang musibah ini ya. Cuma dalam hidup saya 2 kali musibah besar, tapi yang paling berat kali ini ketimbang tsunami. Waktu tsunami ya tanggal 24 ya 26 April Desember itu barusan sudah lupa kita kan, belum lama udah lupa, tahun 2004 ya, waktu itu yang pertama gempa bumi yang sangat dahsyat, yang kedua tentu naik air laut. Saya di Jalan Cumi-Cumi 17, Lamprik, Bandar Baru. Saya tidak tahu bagaimana Allah menolong saya. Saya bisa naik ke lantai 2 rumah orang, lalu kemudian meloncat-loncat dari atap sampai 7 rumah, sampailah saya ke kantor PKS. Ada 2 lantai, saya ditarik oleh teman-teman orang PKS ke lantai 2 sampai ke lantai 3. Yang kita tidak habis pikir di mana ada kekuatan saya bisa meloncat-loncat dari atap ke atap tidak jatuh. Itu kekuatan dari Allah tentunya. Itu tidak berat tentunya ya. Tapi yang saya alami minggu yang lalu di Takengon itu berat sekali. Kenapa? Saya harus jalan kaki 70 km di atas bukit-bukit yang di bawahnya kopi gaya sedang berbuah lagi. Juga ada tanaman-tanaman lain di kebun-kebun orang. Kekuatan habis, tapi anak-anak muda gaya dan benar meriah membantu saya luar biasa. Saya dipapah, ada yang digendong. Ini saya kirim salam kepada pemuda-pemuda yang membantu saya. Datanglah ke Banda Aceh, temui saya nanti. Saya akan memberi hadiah yang berharga. Jasa adik-adik untuk saya orang tua sangat luar biasa. Jadi sampai sekarang mobil saya masih di gajah itu, timang gajah. Tambah lagi pakaian-pakaian di dalam mobil. Kami titip mobil sama seorang tentara. Kebetulan sudah kenal dengan Bapak Win ini di Banda Aceh. Beliau adalah orang-orang baik. Dan mungkin 1 bulan lagi saya kembali ke Gaya untuk mengambil mobil di situ. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa musibah ini bagi orang yang beriman ya, ini cobaan iman. Sangat banyak pahala Allah memberikan kepada kita ketika kita ketakutan. Kita akan berzikir tidak putus-putus. Tapi kalau kita senang saja, tidak ada masalah, lupa kepada Allah. Orang bicara olahraga, orang bicara politik, orang bicara ekonomi, tetapi ketika Allah memberi sedikit ketakutan saja, yang lain lupa kita. Yang kita ucapkan Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kita ucapkan kalimah thayyibah. Kalau tidak percaya, coba evaluasi hidup kita.
orang-orang kampung yang belum pernah naik haji atau umrah, lalu diberitahukan oleh pesawat segera berangkat, lalu dihidupkan mesinnya dan pesawat lari di landasan. Tidak ada orang Aceh yang tidak besar-besar mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Takut jatuh, padahal enggak jatuh. Tapi karena belum pernah, takut. Termasuk orang yang sudah sering berkali-kali naik pesawat tetap takut. Apalagi kalau di udara itu kosong udara, itu pesawat akan jatuh. Kadang-kadang setinggi pohon kelapa jatuhnya. Itu zikir penumpang jangan tanya. Karena kita takut kepada Allah maka kita zikir. Makanya orang-orang sakit berat juga selalu berzikir. Misalnya orang-orang tua sudah dhaif, tidur di kasur, tidak bisa bergerak lagi, itu juga berzikir mereka itu. Maka disebutkan dalam hadis, sakit itu mengampuni dosa. Kenapa mengampuni dosa? Karena selalu berzikir. Selalu kita berzikir. Makanya kita mengambil kesimpulan, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada keluarga kita semuanya, termasuk kita, itu akan mendatangkan pahala yang banyak ketika kita berzikir kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah. Malah orang-orang yang beriman akan mengaitkan dengan kiamat. Jadi musibah-musibah seperti gempa, tsunami, banjir, itu kiamat kecil. Ada kiamat raksasa, kiamat yang menghancurkan seluruh alam. Kiamat gunung-gunung akan menjadi debu, laut akan kering, matahari akan digulung, bumi akan digulung. Dahsyat sekali. Itu pasti terjadi, bukan dongeng. Maka malah diletakkan oleh Rasulullah percaya kepada hari kiamat sebagai rukun iman yang kelima. Amantu biyaumil qiyamah. Percaya kepada hari kiamat. Itu sangat dahsyat kalau kita bandingkan dengan musibah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Lalu yang bertanya, ini Ibu Hajah Halimah dari asrama UIN bertanya kepada saya, kenapa Ustaz Amir kepada kita yang Islam banyak kali cobaan, sedangkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, Hindu kurang cobaannya? Saya jawab, yang pertama memang jawabannya karena Allah mencintai kita. Allah mencintai umat Islam, maka dalam cobaan-cobaan itu ada yang syahid dan sebagainya, isi surga. Yang paling mahal anugerah Allah kepada manusia adalah surga. Misalnya, betapa banyak sampai 40.000 orang-orang Palestina, anak-anak, orang dewasa, orang tua, perempuan dibunuh oleh Yahudi. Itu sakitnya hanya sementara ketika terbunuh itu, ketika musibah itu. Dan sebentar kemudian sudah tertawa orang-orang tua Palestina yang syahid, sudah tertawa anak-anak, sudah tertawa gadis-gadis yang syahid, sudah tertawa perempuan-perempuan yang syahid. Tidak sakit lagi. Walaupun mayatnya dimakan burung-burung unta di padang pasir. Tapi sesungguhnya mereka sudah ke dalam surga. Sudah diberi rahmat. Malah bidadari turun bidadari dari langit menyambut nyawa ulama-ulama Palestina.
menyabut nyawa perempuan-perempuan Palestina diterbangkan ke surga. Itu hikmah perang. Maka Aceh sebagai tanah yang dicintai oleh Allah juga tidak putus-putus perang. Alhamdulillah sekarang sedang aman, sedang sepi. Tapi orang Aceh yang pertama berperang habis-habisan melawan Portugis di Aceh Barat, di Sabang, malah panglima dipimpin langsung oleh Sultan Iskandar Muda. Kita tidak cukup mengejar Portugis di Selat Malaka. Kita kejar Portugis sampai ke Malaka. Kita usir Portugis. Syahid ulama-ulama kita. Setelah Portugis, orang Aceh juga berjihad melawan Belanda. Itu sangat banyak korbannya. 100 juta. 100.000 lebih. Kemudian kita bisa mengalahkan Belanda. Orang Aceh berperang melawan Jepang. Itu juga sangat dahsyat. Ulama-ulama dibunuh oleh Jepang. Setelah kita kalahkan Jepang, siapa lagi? Ada kan? Perang saudara. Sama-sama Aceh, sama-sama Islam, DI. Zaman PKI juga banyak sekali yang syahid. Fitnah merajalela, tengku-tengku kai itu nyen PKI kakoh daku. Padahal bukan. Jadi tengku yang dituduh PKI itu padahal bukan PKI, asal surga, isi surga. Yang memfitnah isi neraka. Terus waktu GAM melawan katakanlah Republik Indonesia, banyak juga yang syahid, yang meninggal, dua belah pihak itu. Semua ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara dunia memang kita rugi, ya. Tapi di akhirat nanti ada beberapa bangsa yang banyak dalam surga. Yang pertama bangsa Palestina. Sudah 100 tahun melawan Yahudi. Banyak kali orang Palestina dalam surga. Orang yang tidak pernah negerinya datang musibah, itu penghuni surganya orang itu sedikit. Ini analisis. Ini saya takut sebenarnya bercerita ini. Tapi saya cerita aja supaya yang penting jangan fitnah. Saya bersumpah karena Allah, bukan fitnah. Ketua Majelis Ulama Aceh Tengah itu mahasiswa saya dulu di Fakultas Adab, Amri Jalaluddin. Ketua Majelis Ulama sekarang. Hebat kali dia. Padahal dulu mahasiswa saya. Dia cerita, ada nilai-nilai yang hilang di Aceh Tengah. Ini mohon maaf ya, jangan marah. Diceritakan oleh Ketua Majelis Ulama kepada saya. Nilai-nilai yang hilang itu orang-orang sebenarnya enggak bagus. Saya sangat menderita, mengkritik-kritik daerah, nanti orang marah sama saya. Nah, tapi saya tidak cerita tentang Aceh Tengah ya. Saya cerita tentang kita, tentang kita semua orang Aceh. Ada penyakit orang Aceh sekarang. Hari Jumat, pergi ke Jumat, khatib sudah naik mimbar. Itu kita tidak termasuk orang-orang yang takwa kalau begitu. Orang takwa lebih duluan pergi ke masjid, bukan ketika khatib sudah naik mimbar. Jadi masjid kosong, setengah dari masjid itu habis khutbah, setengah
Itu kesalahan besar. Di dalam kitab-kitab agama ada hadis sebaiknya jam 9 kita pergi Jumat. Kalau tidak sempat jam 9, jam 10 boleh. Kalau tidak jam 10, jam 11 tidak masalah. Cuma pahalanya dari satu unta turun ke satu lembu, turun. Kalau jam sudah naik khatib ke mimbar, 0 pahalanya. Cuma Anda tidak berdosa saja, karena Anda telah memenuhi panggilan Jumat. Dosa apa? Pahala 0. Untuk apa hidup tanpa pahala? Padahal kita hidup mencari pahala sebanyak-banyaknya, karena dengan pahala itulah pembela kita di dalam kubur, pembela kita di hari akhirat. Nah, ini kesalahan kita orang Aceh sekarang. Terlambat pergi ke masjid. Saya akan kutip sebuah kitab, Rihlah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah orang Maroko. Abad ke-13 pergi ke Samudra Pasir, menjumpai Sultan Zainal Abidin, cucu Malikus Saleh. Apa yang disaksikan oleh Ibnu Batutah? Apa yang disaksikan oleh Ibnu Batutah? Sultan Zainal Abidin pergi ke Masjid Agung di Pasir bersama para ulama jam 9 pagi. Di masjid mereka itu mudzakarah, membaca tafsir, membaca hadis. Begitulah terus menerus, sehingga dicatat dalam kitab Rihlah Ibnu Taimiyah, Rihlah Ibnu Batutah. Itu. Tapi kadang-kadang kita ini BO jabatan, dia kecil. Dia umtajib bawah 12. Dia ke DPR. Dia ke pejabat. Dia umtajib Karabi khatib. Itu tidak benar. Maka Allah akan memberi bala. Yang kedua, kita belum malu dengan Allah dan Nabi ketika kita bangga dengan syariat Islam di bumi Serambi Mekah, tetapi pergaulan bebas masih merajalela. Ini pengakuan dari Ibu Eliza, wali kota. Beliau sering menangkap orang yang tidak muhrim di hotel-hotel. Ini juga sebuah dosa. Dosa-dosa yang lain juga masih banyak kita lakukan. Kalau kita ingin mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu bima kanu yakzibun. Kalau sebuah kampung atau negeri beriman kepada Allah, Allah akan memberi rahmat dari langit dan bumi, dan kalau mereka mengingkari, Allah akan memberi azab yang pedih. Dan banyak ayat-ayat yang lain tentang musibah ini. Mari kita menjadi generasi Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, oleh agama. Insyaallah musibah-musibah akan jauh. Dan terakhir, kalau rezeki bapak-bapak mudah, bantulah
donasi untuk Takengon, semua Aceh, bukan hanya Aceh Tengah, Aceh Tamiang berat sekali, Aceh Utara, Aceh Timur, sampai kita pun merasa di mana Aceh nggak ada lampu, nggak ada komunikasi, nggak ada beras, nggak ada minyak dan sebagainya. Musibah betul nih. Saat inilah kita memberi sedekah. Sangat banyak pahalanya ketika orang membutuhkannya. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.